1. Proses pembentukan minyak bumi. Menurut teori Ducas, minyak bumi terbentuk dari jasad organik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jasad organik tersebut kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibatnya, pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad organik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad organik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan ketap. Pada daerah tersebut, gas alam minyak dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengembang di atas deposit air. Minyak bumi terbentuk melalui proses yang sangat 2. Komponen penyusun minyak bumi. Jenis senyawa. 1. Hidrokarbon. Presentase 90-99%. Kandungan senyawa alifatik jenuh, aromatik, dan siklokoalkana. 2. Belerang. Presentase 0,7-7%. Kandungan senyawa tioalkana, alkanatiol. 3. Nitrogen. Presentasi 0,01-0,9%. Kandungan senyawa pirol atau C4H5N. 4. Oksigen. Presentase 0,01%-0,4%. Kandungan senyawa asam karbosilat. 5. Organologam. Presentase sangat kecil. Kandungan senyawa logam nikel. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi A. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau Liquefied Petroleum Gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. B. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. C. Fraksi ketiga atau fraksi tengah. Selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur, bahan bakar pesawat jet. D. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. E. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya menjadi aspal dan lilin. Pengelolaan minyak bumi tahap kedua. Pada pengelolaan minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi perubahan isomer. Kedua, proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Ketiga, ada proses kristalisasi, proses pemisahan produk melalui perbedaan titik cairnya, misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Yang keempat, pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kausatik atau NaOH, tanah liat, dan hidrogenasi. Fraksi hasil pengolahan minyak bumi. Titik didih kurang lebih 20 derajat Celcius, jumlah atomnya C1 sampai C4. Kegunaannya untuk bahan bakar gas. Dikenal sebagai LPG dan bahan baku pembuatan berbagai produk petrokimia. Titik didih 20 sampai 60 derajat Celcius, jumlah atomnya C5 sampai C6. Kegunaannya untuk petroleumeter, merupakan pelarut nonpolar, digunakan sebagai cairan pembersih. Titik didih 60 sampai 100 derajat Celcius, jumlah atomnya C6 sampai C7. Kegunaannya untuk glikolin atau hafta, pelarut nonpolar dan cairan pembersih.
Titik didih 40-200 derajat Celcius, jumlah atomnya C5-C10. Kegunaannya bensin sebagai bahan bakar minyak. Titik didih 175-325 derajat Celcius, jumlah atomnya C12-C18. Kegunaannya kerosin atau minyak bumi atau bahan bakar jet. Titik didih zat cair, jumlah atomnya C20 ke atas. Kegunaannya untuk oli pelumas. Titik didih zat padat, jumlah atomnya C20 ke atas. Kegunaannya untuk lilin parafin. Penyusun bensin. Bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan untuk menentukan senyawa yang manakah yang paling efektif sebagai membuat suatu bensin standar. Bensin standar yaitu bensin senyawa N-heptana dan isooktana. Bensin standar yang mengandung 100% isooktana diberi angka 100, sedangkan yang mengandung 100% N-heptana diberi angka oktan 0. Bensin standar yang mengandung 60% isooktana dan 40% N-heptana diberi angka oktan 60. Dan beberapa contoh bensin yang ada di pasaran, misalnya dari cabang Pertamina, antara lain Premium memiliki oktan 88, Pertalite memiliki oktan 90, Pertamax memiliki oktan 92. Pertamax Plus memiliki oktan 95 dan Pertamax Tupro memiliki oktan 98. 7. Zat anti-knocking, contoh dan kegunaan. Zat anti-knocking adalah zat tambahan yang digunakan pada bensin untuk mengurangi detonasi atau disebut juga ketukan pada mesin. Contoh zat anti-knocking: 1 TeL tetraethylet, 2 benzena, 3 tertial butil alkohol, 4 MTBE metil tertial butil ether. Kegunaan: penambahan zat anti ketukan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran pada bensin.